Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tak terasa kita kembali dipertemukan dengan bulan yang penuh cahaya, bulan yang selalu kita rindukan, bulan suci Ramadan. Bulan di mana setiap detik bernilai pahala, setiap doa melangit tanpa jeda, dan setiap air mata taubat menjadi saksi cinta kita kepada Allah. Sobat Dirin, Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Ia adalah perjalanan hati, perjalanan untuk kembali pada fitrah, kembali pada sujud yang lebih khusyuk, kembali pada doa yang lebih sungguh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan yang mengajarkan kita agar menjadi pribadi yang bertakwa. Di bulan inilah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Semoga kita termasuk hamba yang memuliakan bulan ini dengan iman dan amal terbaik. Mari kita sambut Ramadan dengan hati yang bersih, saling memaafkan, saling mendoakan, dan saling menguatkan dalam kebaikan. Untuk Sobat Dirin dimanapun berada, jika selama ini ada kata yang menyakitkan, sikap yang tak berkenan, izinkan kami memohon maaf lahir dan batin. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Mari kita panjatkan doa. Ya Allah, panjangkanlah usia kami hingga dapat menjalani Ramadan dengan sehat dan penuh keimanan. Kuatkanlah tubuh kami untuk berpuasa. Lembutkanlah hati kami untuk saling memaafkan. Terangilah langkah kami dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Lapangkan kubur mereka yang telah mendahului kami, dan satukan kami kelak di surgamu. Ya Rob, jadikan Ramadan ini sebagai titik balik kehidupan kami. Hapuskan kesedihan, angkat beban hati, gantikan dengan ketenangan dan keberkahan yang tak terhingga. Sobat Dirin, mari kita isi Ramadan dengan salat, zikir, sedekah, dan doa terbaik. Karena kita tak pernah tahu apakah ini Ramadan terakhir bagi kita. Semoga Allah menerima setiap amal ibadah kita. Semoga Ramadan kali ini membawa kedamaian untuk hati dan keberkahan untuk kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa hidup ini jalan di tempat? Doa sudah dipanjatkan, harapan sudah diucapkan, tapi keadaan terasa begitu-begitu saja. Padahal Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada dari diri mereka sendiri. Ayat ini bukan sekedar kalimat motivasi. Ini adalah prinsip hidup. Ini adalah hukum Allah. Saudaraku, seringkali kita ingin hidup berubah, tapi diri kita enggan bergerak. Kita ingin rezeki luas, tapi malas berusaha. Kita ingin hati tenang, tapi masih gemar bermaksiat. Kita ingin doa dikabulkan, tapi jarang bersujud dengan sungguh-sungguh. Allah Maha Adil. Allah Maha Mengetahui. Perubahan bukan dimulai dari luar, tapi dari dalam. Jika hati kita dipenuhi syukur, Allah tambahkan nikmat. Jika kita memperbaiki sholat, Allah perbaiki hidup kita. Jika kita tinggalkan dosa, Allah gantikan dengan keberkahan. Perubahan tidak selalu besar. Kadang dimulai dari hal kecil. Bangun lebih awal untuk tahajud, mengurangi keluhan, memperbanyak syukur, mengganti amarah dengan sabar, mengganti putus asa dengan doa. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Jangan tunggu sukses untuk taat. Karena bisa jadi ketaatan itulah jalan menuju kesuksesan. Saudaraku, bangsa yang ingin maju harus berubah. Keluarga yang ingin harmonis harus berubah. Diri kita yang ingin bahagia juga harus berubah. Allah tidak pernah menutup pintu. Kitalah yang sering tidak mengetuknya. Hari ini, jika hidupmu terasa berat, jangan salahkan takdir. Tanya pada diri sendiri, sudahkah aku berubah? Karena ketika kita melangkah satu langkah menuju Allah, Allah akan membukakan jalan yang tak pernah kita sangka. Mari mulai dari sekarang. Perbaiki niat, perbaiki ibadah, perbaiki akhlak. Insya Allah, nasib kita pun akan Allah perbaiki. Karena perubahan sejati
dimulai dari diri sendiri. Sobat Dirin, jika hidupmu terasa berat, mungkin itu karena Allah tahu kamu kuat. Tidak semua orang diuji dengan cara yang sama. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kehilangan, dan ada yang diuji dengan kesabaran yang panjang. Sobat Dirin, jangan salah paham dengan takdir. Kadang yang membuat kita sakit, justru itulah yang menyelamatkan kita. Pintu yang tertutup hari ini bisa jadi sedang menghindarkanmu dari penyesalan esok hari. Doa yang belum terkabul bisa jadi sedang Allah ganti dengan sesuatu yang lebih besar. Tugas kita hanya satu, tetap taat saat susah, tetap bersyukur saat lapang, tetap percaya saat belum mengerti rencananya. Sobat Dirin, jangan ukur cinta Allah dari mudahnya hidupmu. Ukur dari seberapa sering Dia menarikmu kembali saat kamu hampir menyerah. Karena sesungguhnya, setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Ya Allah, jadikan setiap ujian sebagai jalan mendekat kepadamu, bukan alasan untuk menjauh darimu. Amin. Sobat Dirin, kadang kita tersenyum di depan banyak orang, padahal hati sedang hancur perlahan. Kita berkata, "Aku kuat," padahal malam hari kita menangis diam-diam. Tapi percayalah, Allah tahu semuanya. Tidak ada satupun luka yang tersembunyi darinya. Tidak ada satupun keluh kesah yang tidak didengarnya. Saat manusia tidak memahami perasaanmu, Allah memahami tanpa perlu kamu jelaskan. Saat pintu-pintu dunia tertutup, pintu langit selalu terbuka. Sobat Dirin, jangan pernah merasa doamu sia-sia. Mungkin Allah tidak langsung mengabulkan, karena Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Tetaplah sabar, tetaplah percaya, tetaplah dekat dengan Allah, karena pertolongannya datang di waktu yang paling tepat. Semoga Allah menenangkan hatimu hari ini, menghapus segala sedihmu, dan mengganti luka dengan kebahagiaan. Amin. Sobat Dirin, kita sering begitu sibuk mengejar dunia, target, ambisi, angka, pujian manusia, sampai lupa pada Sang Pencinta yang tak pernah lelah menunggu kita kembali. Padahal setiap detik nafas ini adalah hadiah. Setiap langkah adalah kesempatan untuk mendekat. Namun hati kadang tertukar, yang fana dikejar, yang abadi dilupa. Mari sejenak berhenti, tanya pada diri, kapan terakhir kita sujud dengan penuh rindu? Kapan terakhir kita berdoa bukan karena butuh, tapi karena cinta? Dunia boleh di tangan, tapi jangan di hati. Sibuk boleh, tapi jangan sampai lupa pulang. Karena pada akhirnya, yang kita bawa bukan harta, melainkan iman dan amal. Semoga kita termasuk yang kembali padanya sebelum... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa bulan suci Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh ampunan, penuh rahmat dan penuh keberkahan. Mari kita sambut Ramadan 2026 dengan hati yang bersih, niat yang tulus, dan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Allah, panjangkan umur kami hingga dapat menjalani Ramadan ini. Ampuni dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik menuju hidup yang lebih taat dan penuh keberkahan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi cahaya dan ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirin Purwa Official. Sering kali kita berkata, nanti kalau sudah lebih baik, aku akan lebih rajin ibadah. Nanti kalau hidupku sudah tenang, aku akan lebih dekat dengan Allah. Padahal, justru karena hidup kita belum tenang, kita butuh Allah sekarang. Kita ini manusia yang mudah lalai. Saat senang, lupa bersyukur. Saat susah, mudah mengeluh. Saat diberi waktu, sering menunda taubat. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah hatinya, lemah imannya, lemah menahan godaan.
Tapi indahnya Islam, Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Seberapa jauh kita pernah melangkah, seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, rahmat Allah selalu lebih luas. Ingatlah kisah Nabi Yunus. Saat berada dalam kegelapan, beliau berdoa, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim." Doa itu lahir dari penyesalan dan ketulusan, dan Allah menyelamatkannya. Hari ini, mungkin kita merasa kotor oleh dosa, merasa tidak pantas, merasa terlalu sering jatuh. Tapi dengarkan ini, yang membuat kita mulia bukan karena tidak pernah jatuh, melainkan karena selalu mau bangkit dan kembali kepada Allah. Jangan tunggu hati bersih untuk sujud. Sujudlah, maka hati akan dibersihkan. Jangan tunggu hidup tenang untuk berdoa. Berdoalah, maka hidup akan dikuatkan. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan kita bukan harta, bukan jabatan, bukan manusia, tapi rahmat Allah. Semoga hari ini kita tidak menunda lagi untuk berubah. Semoga Allah lembutkan hati kita, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rob. Pernahkah kita merasa sudah lama berdoa tapi belum juga melihat hasilnya? Kita meminta rejeki tapi usaha terasa berat. Kita meminta jodoh tapi hati masih sendiri. Kita meminta ketenangan tapi justru ujian datang bertubi-tubi. Lalu hati mulai bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau mendengar doaku?" Saudaraku, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu." Ghafir ayat 60. Janji Allah itu pasti, namun seringkali cara Allah mengabulkan tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kadang Allah mengabulkan dengan segera, kadang Allah menundanya karena waktu kita belum tepat, dan kadang Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ingat, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Bisa jadi yang kita pinta hari ini justru akan menyakiti kita di masa depan. Dan bisa jadi yang tertunda hari ini adalah hadiah besar yang sedang Allah siapkan. Seperti kisah kesabaran Nabi Ayub yang diuji bertahun-tahun dengan sakit, namun tidak pernah berhenti berdoa. Atau kesabaran Nabi Yusuf yang dipenjara sebelum akhirnya dimuliakan. Jika para nabi saja diuji sebelum dimuliakan, mengapa kita ingin hidup tanpa ujian? Mungkin hari ini doamu belum terwujud, tapi bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu, menguatkan imanmu, dan menaikkan derajatmu. Jangan berhenti berdoa, jangan lelah berharap, karena doa yang tak dikabulkan hari ini bisa jadi sedang disimpan sebagai pahala besar di akhirat. Tetap percaya, Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah tertidur, dan Allah tidak pernah salah dalam menentukan takdir. Semoga hati kita selalu kuat, dan doa-doa kita menjadi saksi bahwa kita tak pernah berhenti berharap kepadanya. Amin. Tahukah kamu, dunia ini terlihat kuat. Gedung tinggi menjulang, teknologi makin canggih, manusia bisa terbang keluar angkasa. Tapi, pernahkah kamu berpikir, apa jadinya dunia ini tanpa Tuhan? Tanpa Tuhan, mungkin matahari tetap terbit, mungkin orang-orang tetap bekerja, jalanan tetap ramai. Namun, siapa yang akan menjadi tempat terakhir untuk berharap? Tahukah kamu, banyak orang terlihat tersenyum, namun hatinya hancur. Banyak yang terlihat sukses, namun jiwanya kosong. Karena manusia bukan hanya butuh uang, bukan hanya butuh pujian, manusia butuh sandaran. Dan sandaran paling kuat adalah Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup hanya tentang siapa yang paling kuat, yang lemah tersingkir, yang gagal kehilangan arah. Tidak ada doa, tidak ada harapan setelah kesalahan, tidak ada keyakinan bahwa setiap luka punya makna. Tahukah kamu, dalam setiap kesedihan yang kita sembunyikan, ada Tuhan yang mengetahui. Dalam setiap air mata yang tidak terlihat,
ada Tuhan yang menghitungnya. Dunia tanpa Tuhan mungkin tetap berjalan, tapi hati manusia akan kehilangan cahaya. Karena sejatinya, yang membuat kita tetap berdiri setelah jatuh bukanlah kekuatan kita, melainkan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan itulah fakta yang sering tidak kita sadari.